ada satupun permintaan suaka tersebut yang dipenuhi oleh negara asal. Kenapa warga negara kita meminta suaka? Karena pada saat meminta suaka, yang bersangkutan mendapatkan izin tinggal dan kemudian izin kerja. Nah, itulah yang dimanfaatkan. Jadi motifnya adalah motif ekonomi, seperti itu. Namun catatan kami seperti di Jepang, ada banyak pekerja magang kita yang mengajukan suaka politik karena sudah selesai kontrak kerja, dia masih ingin bekerja, dia mengajukan suaka. Kan dia paham bahwa ketika mengajukan suaka, proses verifikasinya akan memakan waktu beberapa tahun. Dia bisa tinggal di sini. Nah, dia bisa tinggal selama menunggu masa verifikasi, bisa tinggal dan kemudian mendapatkan tambahan tabungan karena bekerjanya lebih panjang. Nah, ini memang kesadaran yang perlu nanti kita sampaikan kepada WNI bahwa kita carikan upaya yang legal, artinya tidak memaksakan diri mengajukan suaka, karena mengajukan suaka ini kan berarti somehow istilahnya kita menjelek-jelekan bangsa sendiri seperti itu, karena dia mengaku mendapatkan persekusi politik. Gitu. Nah, kemudian terkait dengan visa dengan rujukan, Bapak. Jadi ini kan kasus yang dulu mencuat di NTB, Pak. Sudah kami konfirmasi, Bapak, bahwa itu sesuai dengan undang-undang. Karena yang diatur undang-undang kan visa kerja. Nah, namun dalam proses penempatan pekerja migran kita ke Malaysia, aturan keimigrasian Malaysia adalah dengan menerbitkan single entry visa di kedutaan Malaysia. Jadi beda dengan bebas visa, Pak. Kalau bebas visa tidak ada stiker visanya. Bebas visanya itu adalah kalau kita menggunakan visa bebas visa sesama negara ASEAN, itu tidak pakai stiker visa, dia langsung masuk jam 30 hari. Namun yang dilakukan ini sesuai dengan kewenangan kebijakan dari imigrasi Malaysia bahwa untuk berangkat bekerja ke Malaysia, kedutaan Malaysia mengeluarkan single entry visa. Sampai di sana dilakukan medical check out, Puan Mama dan teman-teman BP2 pasti sangat paham. Kemudian baru diterbitkan visa kerjanya. Namun single entry visa itu adalah proses untuk pemberian visa kerja. Dan itu adalah kewenangan imigrasi Malaysia tentunya. Yang itu harus kita ikuti. Dan waktu itu sudah dijelaskan oleh Pak Dubes Remor di DPR waktu itu, Bapak. Jadi don't worry, Bapak, itu sudah sesuai dengan kebijakan kita. Kemudian terkait dengan data ganda, kembali dengan data ganda, memang ini perlu kita cermati kembali. Laporan terakhir dari KJRI Hong Kong tahun lalu ada 200 kasus warga negara kita yang mengalami masalah di hukum Hong Kong, ya, karena perbedaan data tersebut. Tahun ini ada 2 kakak beradik mengalami masalah di Hong Kong. Mbak mungkin paham? Iya. Mbak siapa namanya? Mbak Yuni. Bukan, 2 orang itu. 2 orang itu kakak beradik, Pak. Dia masuk ke Hong Kong menggunakan data kakaknya. Masuk ke Hong Kong, ya, bekerja di Hong Kong, ya. Kemudian kakaknya yang asli juga ikut bekerja di Hong Kong dengan menggunakan data asli kakaknya. Nah, begitu sampai di Hong Kong, pemerintah Hong Kong bisa tahu, loh, ini 2 orang yang berbeda menggunakan satu data yang sama. Akhirnya dua-duanya di proses hukum di Hong Kong. Seperti itu. Ini memang rumit ya, gitu. Rumit. Nah, inilah yang terjadi di lapangan. Nah, oleh karena itu tentu menjadi tanggung jawab kita semua, ya, untuk bisa menyelesaikan, ya,
kasus-kasus data ganda ini sejak dari dulunya, sehingga berbagai macam kasus sampai 200 tahun lalu tercatat di KBP Tiongkok itu bisa kita cegah seperti itu. Mungkin itu yang dapat kami tambahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yuda. Kita tunggu sebentar, Pak Kepala Badan sedang di toilet sebentar. Jadi jangan sampai bau.